Kita sudah sampai di pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Di sana Lembaga Alkitab memberikan perikop nasihat untuk mencari hikmat. Tetapi saya berikan judul di sini adalah orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Kita lihat di sini di ayat yang ke-7 menjadi ayat acuan kita, yaitu permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya membuka Google, saya mencari arti hikmat di sini atau diterjemahkan oleh Wikipedia ya. Wikipedia, hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Kalau itu menurut Wikipedia. Tetapi kita akan melihat hikmat menurut Alkitab. Ya, hikmat menurut Alkitab itu yang pertama-tama kita ketahui bahwa itu berasal dan datangnya dari Tuhan. Ya. Sekali lagi hikmat ya itu berasal dan datangnya dari Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa yang memberikan hikmat itu kepada seseorang itu adalah Tuhan, bukan manusia, apalagi dunia. Kalau kita lihat di pasal yang kita sudah lewati, yaitu pasal 2 ayat yang ke-6, dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya, hikmat itu datang dari Tuhan. Asalnya dari mana? Dari mulutnya, ya, dari perkataan Tuhan. Datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dalam kesimpulannya kita dapat mengerti dan memahami sesungguhnya hikmat yang benar. Hikmat yang sesungguhnya adalah hikmat yang berasal dari Tuhan dan datangnya dari Tuhan diberikan kepada seseorang. Ya. Ada hal-hal ya yang orang hubungkan dengan hikmat. Tetapi di sini saya memberikan sanggahan bahwa orang berkata hikmat itu datang karena kepandaian atau kepintaran. Tetapi sesungguhnya hikmat itu tidak datang dari pendidikan, kepandaian, bahkan kepintaran seseorang yang tinggi. Ya. Hikmat itu tidak lahir dari apa yang namanya kepintaran seseorang. Sekalipun pengetahuan, kepandaiannya itu sangat hebat, hikmat itu tidak datang dari sana. Demikian juga hikmat itu tidak datang dari pengalaman hidup. Pengalaman dia bekerja. Terus hikmat itu juga dia tidak datang karena usia tua. Ya.
Atau dengan kata lain, sudah berapa lama dia hidup? Sudah sekian lama dia hidup, sehingga dia disebut orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Jadi hikmat itu tidak datang, tidak lahir dari sesuatu yang dunia berikan, apalagi oleh manusia. Jelas sekali ya, menurut Alkitab ya, secara khusus hikmat yang dimiliki oleh penulis Amsal ini, yaitu kita ketahui Salomo, adalah hikmat yang dia minta kepada Tuhan. Dia minta langsung kepada Tuhan. Dia minta sendiri kepada Tuhan. Yaitu hikmat yang adalah hati yang paham, menimbang dan dapat memutuskan dengan adil dan benar, serta dapat membedakan antara baik dan jahat, atau benar dan salah. Inilah hikmat yang dia minta kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca di ayat 9 pasal 3 dalam 1 Raja-Raja, Salomo berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini permintaan Salomo. Ini hikmat yang diminta oleh Salomo. Lalu di ayat yang ke-12 dalam pasal 3 1 Raja-Raja, maka sesungguhnya, ini jawaban Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Garis bawahi, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Dikatakan, Allah katakan, aku memberikan kepadamu ya sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi sangat jelas bahwa hikmat itu diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, termasuk kepada kita. Sehingga dalam pasal ini, ya, dalam perikop ini kita dinasehatkan untuk mencari hikmat. Dengan lain kata, bahwa kita harus memiliki yang namanya hikmat tersebut. Kita harus memperoleh hikmat tersebut. Penting, sangat penting, dan harus kita miliki. Tetapi persoalannya, bagaimana kita dapat memiliki hikmat tersebut? Itu sebabnya sikap untuk mendapatkan hikmat, ya, seharusnya kita harus memiliki sikap sehingga kita dapat hikmat tersebut. Yang pertama yang saya catat di sini adalah memiliki sikap ketaatan mendengar dan memperhatikan. Memiliki sikap, bagaimana seharusnya sikap kita sehingga kita bisa mendapatkan hikmat. Nasihat yang pertama yang diberikan adalah kita harus memiliki sikap ketaatan mendengar dan memperhatikan. Salomo atau penulis Amsal ini digambarkan dia sebagai seorang ayah atau orang tua yang memberikan didikan kepada anak-anaknya. Sebab apa yang diajarkan dia juga dapat dari ayahnya, dia katakan. Itu sebabnya di ayat 1 dia berkata, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Garis bawahi, dengarkanlah.
Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengarkanlah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh apa? Pengertian. Dengan lain kata, engkau beroleh hikmat. Engkau mendapatkan hikmat. Sikap kita adalah sikap mendengarkan, ya, ketaatan mendengarkan dan memperhatikan. Ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Tentu ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ketaatan kita mendengar dan memperhatikan nasihat atau didikan, ya, bukan hanya kepada orang tua jasmani saja, tetapi lebih utama, ya, untuk mendapatkan hikmat yang sesungguhnya kita harus memiliki ketaatan, mendengar, memperhatikan kepada suara Tuhan, kepada setiap perkataan Tuhan, kepada setiap firman Allah yang disampaikan, tentu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala. Ya, kita harus mendengar, kita harus memiliki ketaatan mendengar, memperhatikan. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, ya. Tuhan berkata-kata kepada kita melalui firman Allah, dan dari sanalah kita mendapatkan sumber itu, yaitu hikmat itu. Nasihat yang kedua adalah kita dinasihatkan untuk tidak meninggalkan hikmat. Tidak meninggalkan hikmat. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ya. Tidak meninggalkan hikmat dalam arti bahwa kita harus mempertahankan, menjaga, mempertahankan, memeliharanya, bahkan menjunjung tinggi dalam hidup kita. Ya. Ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ayat yang ke-8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ya. Jangan pernah kita meninggalkan, ya. Kita tidak boleh meninggalkan hikmat. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa hikmat itu adalah siapa? Yesus, ya. Hikmat itu adalah pribadi Yesus. Firman Allah, ya. Firman Allah itu adalah hikmat kita. Itu sebabnya kalau kita yang sudah memiliki hikmat itu, jangan pernah kita tinggalkan. Amin. Tapi dikatakan, digambarkan, kita harus menjaga, memelihara, memeluk hikmat itu. Sehingga apa? Sehingga engkau akan dipeliharanya, engkau akan ditinggikan. Nasihat yang ketiga adalah yang terakhir, memiliki kemurnian hati. Ya, memiliki kemurnian hati. Dengan cara apa? Kita harus menjaga hati, karena dari hati kita akan melahirkan kehidupan. Nah, proses dalam kita menjaga hati kita adalah di ayat-ayat selanjutnya, kita harus membuang mulut yang serong, bibir yang dolak-dalik. Ya, ini berbicara tentang kemurnian hati. Kita harus mengarahkan mata kita ke depan,
berada di jalan yang benar dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan tentu saja dalam hidup kita, bagi kita menjaga kemurnian hati, tidak lain adalah kita terus hidup ya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Terakhir, kesimpulannya, menjadi orang yang berhikmat tidak kita peroleh dari dunia ini, melainkan dari Allah Sang Pemberi hikmat itu. Itu sebabnya dengarkanlah, perhatikanlah, terima serta jaga pegang, jangan lepaskan setiap didikan firman Allah yang diberikan kepada kita. Ya, karena hanya oleh Dialah kita dapatkan hikmat itu yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua.